Terima kasih Bu Ketua, para pimpinan Komisi 1, rekan-rekan Komisi 1 yang saya hormati, Pak Wamen, Pak Sekretaris Jenderal Kemenhan, Pak Panglima, Pak Kasat, Pak Kasau, Pak Kasal. Saya tidak kepada realisasi dan evaluasi pelaksanaan 2021 karena sudah diketok Ibu Ketua tadi. Kemudian pembahasan RKA, RKP, Kemhan tahun 2023 juga tidak. Karena ini masih perjuangan Pak. Masih panjang. Saya lebih kepada isu-isu aktual. Yang pertama ada 3 pertanyaan saya. Yang pertama adalah beberapa waktu yang lalu di Kalimantan Barat ada satu kejadian, yaitu bentrok antara masyarakat dan anggota Kompi Senapan A, Nangapino, Kabupaten Melawi, Batalion 642 Kapuas, yang menyebabkan meninggalnya Roni Krishna pada Senin 18 April 2022. Kemudian belum sampai 1 bulan, terjadi lagi, yaitu bentrokan antara masyarakat dengan anggota Dankiban 641 Beruang Hitam Singkawang yang dilakukan oleh 6 anggota TNI yang dikeroyok adalah pemuda asal Pajintan, Kecamatan Singkawang. Yang saya tanyakan progres penyelesaiannya baik secara hukum militer maupun hukum adat setempat, yaitu kearifan lokal. Kemudian tentu kita berharap ke depan kejadian ini tidak terulang lagi. Karena tentu tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi daripada TNI sendiri. Yang seharusnya adalah melindungi masyarakat, menjaga NKRI. Tapi yang paling pas menurut saya, kalau ribut dengan teroris bersenjata pas. Tapi tidak cocok sama rakyat. Kemudian yang kedua adalah mengenai penerimaan TNI, anggota TNI, baik itu Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara, Tamtama, Bintara maupun Akmil. Saya berharap tentu ada konsisten mengenai kuota daerah. Jangan sampai gara-gara standar nilai kuota daerah menjadi berkurang. Ini saya lebih kepada kedaerahan Pak. Jadi termasuk juga kesenjangan yang disampaikan Pak Profesor tadi. Ini menyinggung ke situ. Nah, karena saya melihat di Provinsi Kalimantan Barat antusias masuk TNI baik itu darat, laut maupun udara maupun Komando Wanita Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara sangat tinggi. Tetapi kalau disamakan dengan standar pendidikan di Pulau Jawa dan pulau-pulau di luar Kalimantan, kami terus terang, kami Kalimantan kalah. Sehingga karena nilai, akhirnya kotanya diambil daerah lain. Ini kita tidak harapkan. Kemudian, Pak Panglima, kami juga berharap, karena kami di Komisi 1, rakyat semua tahu bahwa Komisi 1 adalah mitra Kementerian Pertahanan, mitra dari TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ketika tes, masyarakat menyampaikan kepada kami. Saya pernah mencoba memberanikan diri meminta bantu, baik itu kepada Dan Lanut, kepada Dan Lantamal, kepada Danrem, kepada Panglima Kodam. Saya bikin surat resmi menyampaikan bahwa anak-anak yang akan tes TNI. Saya sampaikan 50 tidak lulus semua Pak. Saya sampaikan 40 semua tidak lulus. Nah, karena kami ini adalah wakil rakyat, saya pikir ini merupakan tamparan keras bagi kami. Sehingga rasa-rasanya tidak ada nilainya apa yang kami sampaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, Pak Panglima, Pak Kasat, Pak Kasal, Pak Kasau, tidak akan lebih elok kalau anggota Komisi 1 ini dikasih HAR. Misalnya,
Tamtama Angkatan Darat 5 orang. Masing-masing anggota Komisi 1. Jadi bukan untuk pribadi saya. Angkatan Laut 5. Tamtama. Angkatan Udara 5. Kemudian Bintara turun lagi Pak. 3 Angkatan Darat, 3 Angkatan Laut, 3 Angkatan Udara. Akmil kami minta satu-satu. Kemudian Kuat, masing-masing angkatan 3-3. Sehingga kami punya wajah, punya martabat di depan konstituen. Rakyat yang berharap putra-putrinya bisa masuk TNI. Dan ini menurut saya wujud kemitraan kita juga. Kemudian kembali lagi kesenjangan Pak. Mengenai kesenjangan antar daerah, saya pikir ini tidak boleh terjadi dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Kalau saya bicarakan ini, tapi saya harus to the point. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak saya, siapa lagi saya pikir. Kami orang Dayak ini Pak, saya kan Dayak. Belum ada yang berpangkat jenderal. Belum ada. Tadi saya cek ke teman-teman yang sudah berpangkat kolonel. Sudah ada belum Dayak pangkat jenderal? Belum ada. Belum ada. Ini merupakan satu kesenjangan menurut saya. Belum ada Pak. Yang asli Dayak berpangkat jenderal. Saya sudah cek. Belum ada. Nah, kalau dibilang iri juga. Iri dengan saudara-saudara kita suku lain sebangsa dan setanah air. Daerah-daerah lain banyak. Papua ada pangkat jenderal. Kemudian Sulawesi banyak. Sumatera, Jawa, dan sudah tidak terhitung. Tetapi khusus kami orang Dayak saya lihat belum ada pangkat jenderal. Saya lihat ada peluang. Sebetulnya ada peluang. Apabila jabatan-jabatan di daerah setempat yang mewajibkan persyaratannya berpangkat jenderal itu diduduki oleh putra daerah. Ini dalam rangka mengurangi kesenjangan yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi. Termasuk kesenjangan juga. Nah, jadi itu aspirasi Pak yang saya sampaikan. Ini kalau pangkat bintang kan Pangdam pangkat bintang, dan Lanut pangkat bintang, dan Lantamal pangkat bintang, dan Rem pangkat bintang. Ya satu-satulah prioritaskan putra daerah. Biar adalah bintang 1 minimal Pak. Terima kasih Ketua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Merdeka.